Shalom dan selamat pagi saya ucapkan buat saudara seiman kita yang kekasih. Tidak kira di mana kita berada pada saat pagi hari ini, kita mau datang untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bila pada saat ini, mari kita sama-sama persiapkan pribadi kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Bila pada saat ini, kita undang Roh Kudus menyertai kita. Tak kira di mana kita berada pada saat ini, biarlah hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan untuk menyembah dan memuji Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa kami yang di syurga. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus setiap kali kami datang ke hadirat Engkau. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini, atas masa ini, kesempatan ini yang Kau berikan bagi kami. Kami dapat lagi menikmati hadirat Engkau, datang kepada Engkau, memuji dan memuliakan Engkau. Dan pada saat ini kami undang Roh Kudus Engkau hadir Tuhan Bapa, menjamah melawati kami di kira manapun kami berada pada saat ini. Roh Kudus Engkau menyertai kami Tuhan, Kau menyertai kami, mimpi menuntun kami. Kau siapkan hati kami pada saat ini agar kami dapat fokus untuk memuji dan memuliakan Engkau. Biar pada saat ini pujian dan pengembangan kami berkenan bagi Engkau untuk pemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus Roh Kudus hadir pada saat ini. Kawati kami pada saat ini dari awal Tuhan dan ke akhir kebaktian. Kami serahkan di dalam tangan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk puji dan memuliakan Engkau. Semua Engkau yang kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami semua dalam berdoa. Amin. Haleluya, mari kita terus memuji Tuhan. Kita mau mengasihi satu sama lain dan kita percaya Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kita katakan, ku kasihi Kau.
Allah Yesus Tuhan, Engkaulah Tuhan kami yang sentiasa menjaga dan melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sampai pagi hari ini kami dapat terus datang memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, pada saatnya kami menyatakan kerinduan kami Tuhan untuk menyembah Engkau. Hati kami rindu untuk datang kepada Engkau ya Bapa. Hanya dekat padamu ya Tuhan kami merasakan ketentraman, kami merasakan damai. Karena tengah-tengah pergolakan dunia pada saat ini, kekhawatiran, kebimbangan, kerisauan sentiasa ada. Tapi kami percaya Engkau yang memegang kehidupan kami, Engkau yang menopang kehidupan kami, Engkaulah kekuatan kami ya
rindu untuk sama-sama berkumpul bersama dengan saudara seiman kami. Tapi sengaja di masa ini yang Kau berikan bagi kami bersyukur Tuhan. Karena pada saat ini kami masih berkesempatan untuk datang, membuka hati kami, untuk Kau hadir, untuk Kau masuk dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami yang kami mau persembahkan bagi Engkau ya Tuhan. Dan biar pada saat ini kami hanya melihat kepada Engkau ya Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ampuni kami sekiranya selama ini Tuhan kami lalai, kami menjauh daripada Engkau. Tapi pada saat ini kami dengan iman kami mau menyatakan Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Kami mau dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Tolong kami, bantu kami, pimpin hidup kami, agar kami terus bersandar dan benar berharap kepada Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, bila pada saat ini kita meletakkan bait-bait lagu ini sebagai doa kita. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Selamat pagi, salam dan salam sejahtera kepada kita semua, anak-anak Tuhan. Pada pagi hari ini bersyukur kita kepada Tuhan sebab kita dipertemukan di dalam ibadah secara maya ataupun ibadah online kita pagi hari ini. 2 minggu kita tidak dapat mengadakan ibadah online kita oleh kerana perkara yang tak dapat kita elakkan. Namun saya percaya dalam masa 2 minggu ini kita bersama dengan keluarga kita masing-masing mengadakan kebaktian di rumah dimanapun kita berada. Puji Tuhan sebab Tuhan itu baik dan kasih setia Tuhan itu tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selama-lamanya kasih Tuhan itu tetap sama. Jadi untuk meneruskan ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu dalam doa kita. Saya akan bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus karena kesempatan yang sangat indah pagi hari ini untuk kami sama-sama hadir dan sama-sama mengikuti ibadah online kami pagi hari ini. Kami tahu semuanya bukan oleh karena kami, tapi semuanya adalah oleh karena Tuhan. Oleh itu Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan Yesus diberkati dimanapun berada Tuhan. Supaya waktu kami mendengar firman-Mu, firman Tuhan akan bertumbuh dalam setiap hati kami, agar setiap kami dikuatkan melalui sabda-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu untuk kita semua pada pagi hari ini. Saya ingin kita sama-sama belajar tentang satu tema firman Tuhan, yaitu hidup dalam ketekunan. Hidup dalam ketekunan yang saya ambil daripada Roma 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya baca untuk kita daripada Roma 2, 6 sampai 7 yang katakan seperti ini. Yang akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Itu dikatakan di dalam Roma 2, 6, dan 7. Jadi sekali lagi tema firman Tuhan pagi hari ini adalah hidup dalam ketekunan. Saya percaya kita semua tahu apa itu ketekunan. Berasal daripada kata tekun. Dan tema ini kalau tidak silap saya, kita sudah dan pernah mendengar tentang tema tentang tekun. Nah, jadi pada pagi hari ini kita belajar tentang hidup dalam ketekunan. Saudara-saudari dan para pendengar sekalian, saya berdoa dan berharap semua dalam keadaan yang baik, sehat, sukses, diberkati oleh Tuhan Yesus dan tetap setia untuk menjadi saluran berkat-Nya bagi banyak orang walau dimanapun kita berada. Pada pagi ini kita akan membahas atau mengulas tentang satu tema, yaitu hidup dalam ketekunan. Ketekunan merupakan salah satu bentuk tanggungjawab kita dalam mengikut Kristus. Hidup dalam ketekunan merupakan bahagian yang integral ataupun merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam kita membangun kehidupan iman kita, percaya kita kepada Kristus. Nah, jadi dalam Lukas, kalau kita perhatikan dalam Lukas 8:15 mengatakan seperti ini. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi kita sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Betul? Kita ini, saya dan Anda semua sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Namun, ini hanya langkah awal. Ini merupakan hanya langkah awal atau permulaan di mana kita memiliki hubungan spiritual, hubungan rohani dengan Kristus. Kita tidak berhenti hanya sampai pada level, pada tingkat percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mungkin kita berpikir bahwa cukuplah saya sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, sudah cukup. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tidak, itu hanya langkah awal, itu hanya permulaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ingat, ada kelanjutannya, yaitu kita harus hidup dalam ketekunan. Tekun kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Jangan kita merasa puas, saya sudah menerima Tuhan, saya sudah dibaptis, saya sudah mengaku dengan mulut saya sendiri bahwa saya adalah orang yang percaya Tuhan sebagai Juru Selamat pribadi. Itu sudah cukup? Tidak, saudara. Sebab itu hanya merupakan langkah awal, permulaan, tahap pertama untuk kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan. Lalu seterusnya kita harus hidup dalam ketekunan. Tekun melakukan apa yang dikehendaki Tuhan untuk saya dan untuk kita semua. Pertanyaan penting yang harus diajukan ialah, dalam hal apa kita harus hidup dalam ketekunan? Dalam hal apakah kita harus hidup dalam ketekunan? Ada beberapa hal yang harus dilakukan, terkait dengan hidup di dalam ketekunan. Yang pertama, yaitu kita harus tekun dalam berbuat baik. Berbuat baik itu bukan sehari, bukan 2 hari. Mari kita perhatikan bersama. Hal pertama yang harus kita lakukan berkaitan dengan hidup yang tekun ialah kita harus tekun, rajin berbuat baik. Rasul Paulus dalam pimpinan Roh Kudus menulis kepada orang Kristen yang ada di kota Tesalonika pada waktu itu demikian. Dan kamu, katanya, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. 2 Tesalonika 3:13. Nah,
Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Kita harus tekun dalam berbuat baik. Dalam hal apa kita hidup bertekun? Pertama adalah dalam hal berbuat baik. Jangan jemu, jangan bosan, jangan katakan, cukuplah. Perbuatan baik saya sudah cukup. Saya menolong kamu sudah cukup limit, hadiah sudah. Tidak, saudara. Sebab yang dikatakan di sini dalam 2 Tesalonika 3:13 itu katakan, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Sebagai orang percaya Tuhan, sebagai orang Kristen, mari kita tekun dalam berbuat baik. Berbuat baik kepada semua orang, kepada sesama kita manusia. Siapa sesama kita manusia? Bukan hanya di lingkungan keluarga kita, bukan hanya saudara mara kita, tetapi semua orang dimanapun berada. Sesama kita manusia berarti tidak ada yang terkecuali. Berbuat baik kepada mereka, tekun, jangan bosan-bosan. Nah, jadi berdasarkan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di atas, maka kita diberi motivasi supaya jangan bosan. Jangan jemu-jemu, artinya jangan bosan. Jangan kita berhenti, jangan pernah mengurangi dalam hal berbuat baik. Dia kita tolong, yang ini kita tidak tolong. Tidak, perbuatan baik itu menyeluruh untuk semua orang. Kita harus hidup dalam ketekunan untuk sentiasa berbuat baik. Nah, jadi berbuat baik kepada siapa? Pertanyaannya tentunya berbuat baik kepada setiap orang. Sekali lagi saya tekankan, berbuat baik kepada setiap orang. Jika kita lihat dan perhatikan di sini dalam Galatia, kita perhatikan Galatia 6 ayat yang ke-10, berbuat baik terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Wah, kalau dengan kawan-kawan kita seiman lagi kita tidak berbuat baik, apalagi dengan orang yang tidak seiman, kan? Jadi tunjukkan bahwa kita melakukan perbuatan baik kepada kawan-kawan kita, saudara mara kita, kepada orang yang dekat dengan kita, dan semua orang. Itu pertama, berbuat baik, tekun dalam berbuat baik. Kedua, dalam hal apa kita bertekun? Kita harus tekun dalam iman. Pertama tadi dalam berbuat baik. Kedua, tekun dalam iman. Hal kedua yang harus kita lakukan terkait dengan hidup dalam ketekunan ialah kita harus tekun dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara, tekun dalam iman yang dimaksudkan di sini ialah supaya kita selalu memelihara hidup beriman kita kepada Tuhan dan mengalami pengalaman iman dalam kehidupan tiap-tiap hari. Bercerita tentang pengalaman, mungkin pengalaman kita berbeza-beza. Pengalaman kita berbeza-beza. Nah, jadi kita harus memelihara hidup beriman kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Dr. Lukas menulis berkaitan dengan tekun dalam iman demikian. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Perhatikan kalimat ini, bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-22. Nah, jadi berkuat dalam iman itu penting. Bertekun di dalam iman. Ini penekanan Dr. Lukas di dalam Kisah Para Rasul 14:22. Jadi kita harus bertekun dalam iman kita. Kita bertekun dalam iman kerana sesungguhnya kita selalu dihadapkan dengan bermacam penderitaan yang boleh melemahkan iman kita. Itulah sebabnya kita harus bertekun di dalam iman. Dalam dunia sekarang ini, saudara, anak-anak Tuhan dan para pendengar semua, banyak hal yang harus kita perhatikan di dalam dunia sekarang ini. Kita harus tekun dalam iman percaya kita, sebab kita diperhadapkan dengan bermacam-macam penderitaan
bermacam-macam hal yang boleh melemahkan iman kita. Apalagi apa yang kita hadapi sekarang ini dalam dunia sekarang ini, tahun lepas dan tahun ini, masalah ataupun penyakit COVID-19 masih kita alami, masih berlaku di dalam dunia ini. Dalam beberapa bulan, dari tahun lepas kita berdoa sampai tahun ini masih. Apakah Tuhan tidak dengar doa kita? Apakah mungkin Tuhan tidak peduli dengan kita? Tidak. Semua apa yang berlaku dalam dunia ini ada tujuan dan ada maksudnya. Oleh sebab itu, apapun yang berlaku, marilah kita tetap teguh di dalam iman kita. Walau diperhadapkan dengan penyakit, walau diperhadapkan dengan penderitaan, apapun yang dihadapi dalam dunia ini, tetaplah tekun di dalam iman kita kepada Tuhan. Itulah yang terbaik dan yang harus kita lakukan. Bertekun dalam iman. Lebih lanjut lagi, Rasul Paulus menulis terkait dengan tekun dalam iman demikian. Daripada Kolose 1:23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Nah, jadi bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, tidak digeser apapun. Jangan tergeser sedikit pun dengan keadaan apa yang berlaku. Banyak yang mengelirukan kita sekarang ini. Ini boleh, ini tak boleh, sehingga kita keliru. Apapun yang berlaku, tetaplah teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Walaupun berhadapan dengan penderitaan, berhadapan dengan pencobaan yang berat, masalah yang kita hadapi dalam dunia sekarang ini, tetaplah tekun di dalam iman. Yang ketiga, dalam hal apa kita bertekun? Kita harus tekun untuk teguh berpegang pada kepercayaan. Hal ketiga yang harus kita lakukan terkait dengan hidup dalam ketekunan ialah kita harus tekun untuk berpegang pada kepercayaan kita, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan moyang kita sebelumnya, mereka jauh sekali untuk percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada ilah-ilah dunia ini. Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka percaya dengan batu, dengan pokok, mereka menyembah berhala. Sehingga banyak sekali pantang larang, sehingga banyak sekali hal-hal yang mereka lakukan sebenarnya boleh tetapi tidak boleh, oleh kerana kepercayaan mereka sebelumnya membuatkan mereka bila dilanggar akan terjadi malapetaka. Itu yang kita perhatikan. Tetapi apabila kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, jadi kita sekarang ini haruslah teguh berpegang kepada percayaan kita, yaitu kepada Tuhan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi teguh berpegang pada kepercayaan kita, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan alang-alang, jangan dua-dua, jangan 50-50. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada dunia. Percaya kepada Tuhan, percaya juga kepada manusia. Tidak. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Penulis surat Ibrani dalam pimpinan Roh Kudus menulis seperti ini. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi Yesus Kristus merupakan pemimpin hidup dan iman kita. Hanya Tuhan Yesuslah pemimpin hidup kita, menguatkan kita, sandaran kita. Dialah yang akan membuat pengharapan kita menjadi pasti, dan oleh Roh Kudus kita dimampukan untuk sampai ke garis akhir dengan tetap teguh berpegang
pada kepercayaan iman kita, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristuslah Tuhan, penebus dan penyelamat kita satu-satunya. Hanya Tuhan. Okay? Tuhan satu-satunya penyelamat kita. Tuhan satu-satunya perlindungan kita. Dia jugalah satu-satunya yang akan membuat pengharapan kita menjadi kenyataan, yaitu bahwa kita akan hidup bahagia bersama selama-lamanya. Ini yang harus kita perhatikan. Dialah pengharapan kita. Okay? Dia jawapan hidup kita. Di saat semua orang tidak lagi peduli dengan kita, Tuhan peduli dengan kita. Di saat kita tidak memiliki pengharapan apa-apa, Tuhan memberi pengharapan kepada kita. Hanya di dalam Tuhan kita memiliki pengharapan yang pasti. Maka itu tetap teguh berpegang kepada kepercayaan kita. Okay? Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan, pada akhirnya orang yang sungguh-sungguh percaya tetap bertekun selama melewati pencobaan kerana ia mencintai Tuhan Yesus. Penekanan Yakobus dalam suratnya tentang tetap setia kepada Yesus saat kita bergumul dalam godaan dan pencobaan. Dia menggemakan, mengumandangkan perkataan Yesus di dalam kitab Lukas dan Wahyu. Okay, dalam Lukas 6:22 Yesus berkata bahwa kita berbahagia saat orang membenci kita, tidak menganggap kita, menghina kita dan menolak nama kita demi namanya. Sekali lagi dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10 dia berkata bahwa kita akan diuji, tetapi mereka yang setia sampai akhir akan menerima mahkota kehidupan. Bertekun dalam iman percaya kita sampai akhir, sampai garis akhir. Firman Tuhan ini mendorong kita untuk berpegang pada Tuhan Yesus, karena Dia telah menjanjikan kita kehidupan yang tidak ada bandingnya dalam kekekalan bersamanya. Dia telah menjanjikan kita mahkota kehidupan. Sebuah hadiah. Okay? Sebuah hadiah yang tidak mungkin dapat kita gambarkan secara teliti, secara saksama dengan keterbatasan kita memahami hal-hal surgawi. Jadi, marilah kita bertekun supaya sesudah kita melakukan kehendak Allah, kita memperoleh apa yang sudah Dia janjikan. Ibrani 10:35 dan 36. Sekali lagi saya tegaskan kepada kita semua, para pendengar anak-anak Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita hidup dalam ketekunan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini bersyukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan dan yang kami hamba-Mu sampaikan dan beritakan pada pagi hari ini akan bertumbuh di dalam setiap hati anak-anak Tuhan yang telah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami percaya iman kami akan bertumbuh dari hari ke hari. Kami menjadi pribadi yang semakin tekun dalam iman kami dan kami berbuat baik dalam kepercayaan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah setiap anak-anak-Mu dan kehidupan kami pada hari-hari yang akan datang ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang memelihara kami. Jauhkan kami daripada segala bahaya, jauhkan kami daripada segala sakit penyakit, dan dimanapun kami berada, tangan Tuhan menuntun kami, melindungi kami semua, supaya dimanapun kami berada, nama Tuhan dimuliakan, dan kami merasakan pertolongan, perlindungan yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami menaikkan segala pujian, syukur dan hormat kepada
kepadamu ya Tuhan, sebab berkat pertolongan dan pemeliharaan-Mu bagi kami dari awal ibadah kami sehingga selesai semuanya dapat berjalan dengan baik. Semuanya dapat kami lakukan, itu bukan karena kami, tapi semuanya adalah karena Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi Bapak Ibu, Saudara dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita hanya sampai di sini. Tuhan memberkati kita. Jumpa lagi dalam ibadah kita pada minggu yang akan datang. Sekali lagi, Tuhan memberkati.